Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kembali kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap lawatan, untuk setiap karya Tuhan. Dalam situasi apapun, percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk memuliakan Dia, untuk menaikkan Dia, untuk mengagungkan untuk setiap kebesaran dan keagungan Tuhan. Saat ini Tuhan, inilah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Melalui persembahan setiap hati kami ke dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
kita akan tarahkan tangan di hadapan Tuhan, memohon anugerah serta berkat kasih karunia Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam, yang telah memeliharakan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kasih karuniamu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan menyertai kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Bahkan pagi ini kembali menikmati karya anugerah Tuhan, sehingga bersama-sama kami akan menaikkan pujian syukur kami lewat ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mohon kekuatan Tuhan, mohon pengurapan Tuhan, mohon kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Baik kami yang ibadah di tempat ini, demikian juga yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberikan kuasa yang sama, pengurapan yang sama, kehadiran Tuhan yang sama, sehingga sungguh terjadi keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan ibadah pagi hari ini mendatangkan kemenangan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebangkitan dalam kehidupan kami. Baik dari ekonomi yang sedang mengalami bermacam-macam pergumulan, kesehatan yang sedang mengalami bermacam-macam pergumulan, bahkan semua kebutuhan pekerjaan, keluarga, pendidikan yang saat sedang diperhadapkan dengan pergumulan, khususnya berkenaan dengan virus corona ini. Itu sebabnya Tuhan hadir, Tuhan menjamah, sehingga ibadah pagi ini mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona Tuhan tumpas tuntas dalam nama Yesus dari muka bumi ini. Khususnya bangsa Indonesia akan mengalami kemenangan, kebangkitan seperti sedia kala. Anak-anak Tuhan, semua masyarakat akan mengalami kebangkitan seperti sedia kala. Dunia ini akan mengalami kebangkitan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, bahkan semua para menteri, DPR pusat, daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, demikian juga para RW, RT, semua Tuhan jamah. Masyarakat semua boleh hidup dengan tenang. Oleh karena beliau-beliau yang telah kau panggil memimpin masyarakat Indonesia. Kami akan mulai ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mau diberkati semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat beribadah buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengadakan ibadah melalui program live streaming saat pagi hari ini. Saat ini mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap keajaiban-keajaiban yang kita alami. Itu semua karena penyertaan dan campur tangan dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Dia berkuasa, Dia yang terbesar, dan Dia yang termulia.
satu-satunya kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa menjaga setiap kehidupan kita. Walaupun bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah, tapi satu hal, mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengakuan bagi Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita sorakan haleluya. Karena namanya berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus kau kekuatan, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
persiapkan seluruh hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini akan berikan pengharapan, akan berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Musim selalu berubah, keadaan bisa berubah. Tapi satu hal yang kita percaya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih untuk bangsa Indonesia, kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan membimbing kita. Mukjizat, kemenangan dan pemulihan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus.
Bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu telah Engkau buktikan sampai pagi hari ini. Sehingga bersama-sama kesempatan pagi ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan. Walaupun jemaat Tuhan pada kesempatan pagi ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Namun kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah mereka, mengurapi mereka, menjamah mereka, sehingga lewat ibadah pagi ini ada kekuatan yang Tuhan nyatakan, sehingga jemaat Tuhan tidak akan pernah putus asa, disegarkan, dikuatkan, diteguhkan oleh kekuatan kehadiran Tuhan secara langsung. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami dalam pengiringan kepada Tuhan. Sementara kami harus berhadapan dengan situasi yang tidak bersahabat dengan kami. Khususnya berkenaan untuk memerangi virus corona. Dan kami percaya ketika kami berdoa dengan iman bersama-sama, bahkan ketika kami taat mengikuti anjuran pemerintah, ketika kami Kristus, haleluya, 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 yang percaya dan mau diberkati semua berkata, amin. Shalom, shalom kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami yakin Bapak Ibu Saudara semua sedang beribadah. Kami tempat ini sedang beribadah dan kita percaya bahwa ibadah pagi ini ibadah yang akan mendatangkan kekuatan, ibadah yang akan mendatangkan pemulihan, ibadah yang akan mendatangkan mujizat, ibadah yang akan mendatangkan kemenangan, ibadah yang akan mendatangkan kebangkitan. Untuk itu mari bersama-sama kita akan konsentrasikan diri untuk mendengar firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita buka hati, bersama-sama kita merenungkan, bersama-sama kita akan bergumul sehingga hidup kita betul-betul mengalami sebuah pembelaan Tuhan. Dan pagi hari ini tema yang kami angkat dalam ibadah yaitu hidup bahagia bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita akan mengangkat tema pagi hari ini, hidup bahagia bersama Tuhan Yesus. Sulit rasanya mengungkapkan, mengangkat kata bahagia seperti saat ini. Karena dunia kita sedang diliputi dengan bermacam-macam kecemasan, dengan bermacam-macam keresahan, dengan bermacam-macam kejenuhan, cemas karena virus corona yang belum berhenti sampai hari ini. Itu sebabnya kita terus doa bersama-sama. Lalu kita nggak tahu sampai kapan virus corona ini akan berhenti. Yang kedua, karena aktivitas menjadi lumpuh. Bahkan segala bagian di tengah-tengah bangsa kita seolah-olah tidak bisa berkarya seperti beberapa waktu lalu. Jenuh karena gerakan untuk bersosial tidak bebas seperti waktu-waktu yang telah kita lewati. Kita keluar rumah berpikir nanti ketemu dengan siapa. Ketika dalam rumah
ingin keluar rumah. Dan itu menunjukkan bahwa sungguhnya kejenuhan muncul dalam kehidupan kita. Kata bahagia rasanya enggak tepat diangkat dalam sebuah tema khotbah. Tetapi justru itulah tandanya kita sebagai anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat dengan kita, bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai murid Tuhan Yesus, bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, itu tetap bahagia. Seperti halnya kehidupan kita seolah-olah tidak menghadapi masalah. Seolah-olah tidak menghadapi virus corona. Kita harus tetap bahagia bersama dengan Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita bersama Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena sungguhnya perjalanan kehidupan kita tidak sendirian. Perkara kita tidak kita tanggung sendirian. Masalah kita tidak kita hadapi sendirian. Semua hal yang terjadi pada hari-hari ini, kita tidak seorang diri. Ada Tuhan, Yesus Kristus, yang selalu bersama dengan kita. Seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita akan lihat kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Rasul Paulus menulis ayat 13 dari kitab Filipi pasal 4 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejenuhan, keresahan, kekhawatiran, kebimbangan muncul setiap waktu, setiap saat. Kala hidup kita jauh dengan Tuhan. Kebimbangan, keresahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan itu muncul sewaktu-waktu kala kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada. Sehingga pikiran selalu pesimis, berpikir yang tidak baik, penuh keraguan-raguan dalam kehidupan, melangkah dengan kebimbangan, bahkan dengan berbagai-bagai linangan air mata dan tangisan. Seorang yang bernama Paulus, dia diperhadapkan dengan kesulitan yang amat luar biasa. Bukan hanya lapar, bukan hanya haus, tetapi penderitaan juga dialami. Penjara menerima dia untuk memenjarakannya. Dan itu Paulus hadapi dengan bahagia. Paulus bukan orang yang bersalah. Dia orang yang tidak melakukan kesalahan. Tetapi sesuatu yang tidak baik itu tiba-tiba muncul. Keadaan yang tidak bersahabat itu tiba-tiba muncul. Kelaparan, kehausan tiba-tiba muncul dalam kehidupan Paulus. Bahkan sampai dia menderita. Awalnya Paulus tidak berpikir demikian. Dia sudah berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan.
setelah dia bertobat, percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, seperti yang dimau oleh Tuhan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi tidak pernah disangka kesulitan dihadapi oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami yang sama. Kita hidup bisa tertawa, bisa tersenyum, menikmati sebuah kebahagiaan karena kita sehat, tercukupi semua yang kita butuhkan, pekerjaan lancar, aktivitas lancar, dan tidak menghadapi masalah-masalah. Namun tiba-tiba setelah virus corona masuk Indonesia, bukan di kota-kota besar, tapi juga masuk di daerah-daerah, situasi itu mulai menegangkan banyak orang, mulai menakutkan banyak orang, mulai mengkhawatirkan banyak orang, mulai membuat bimbang banyak orang. Kata bahagia mulai hilang dari permukaan. Kalimatnya diganti dengan jaga kesehatan. Kenapa? Karena kita tahu berita-berita yang nyata dari pemerintah. Setiap hari ada pertambahan-pertambahan yang sesungguhnya tidak harus terjadi. Dan itu tidak menyenangkan. Namun puji Tuhan, kesembuhan juga terjadi. Paulus mengalami situasi yang penuh kesulitan. Kalau dia berjalan sendiri, dia tidak akan pernah mampu, dia tidak pernah bisa. Tetapi Paulus mampu menghadapi kesulitan hidup itu. Karena dia tahu perkara-perkara yang dihadapi, bahkan segala perkara, ini membuktikan macam-macam persoalan yang terjadi. Paulus hadapi itu semua. Ada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus. Sehingga dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, Bapak Ibu Saudara, masalah apapun, kondisi apapun, lapar atau kenyang, sehat atau sakit, Paulus tetap hidup bersama dengan Tuhan. Paulus bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Paulus sadar Tuhan Yesus memberi kekuatan dalam kehidupan Paulus. Pertanyaannya pada pagi hari ini, bisakah kita yang sedang diperhadapkan dengan virus corona ini yang menyerang fisik manusia sampai masuk kepada ekonomi, dunia pendidikan, dunia perdagangan, demikian juga masuk dalam keluarga, lingkup kita, tentang apa yang akan kita makan, bagaimana bisa makan, dari mana bisa makan. Apakah itu bisa kita hadapi dengan kebahagiaan seperti halnya Paulus menghadapi semua kesulitan bersama dengan Tuhan? Saya katakan hari ini, bisa. Saya katakan pagi ini, bisa. Saya katakan detik ini, dalam nama Tuhan Yesus, bisa menghadapi semua persoalan, semua perkara, semua kondisi, semua keadaan yang tidak bersahabat dengan kita. Karena Tuhan Yesus memberi kekuatan, menopang kita, dan selalu menyertai kita. Jawabannya, sampai kapan itu akan terjadi? Sampai kapan
Sampai kapan dan sampai kapan? Saya yakin ketika kita semua sebagai orang percaya semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, kebahagiaan itu tidak akan pernah berhenti. Kesulitan akan dihentikan Tuhan. Ketakutan dihentikan Tuhan. Situasi yang tidak baik dihentikan Tuhan. Namun bagi orang percaya yang mendekat dengan Tuhan, kebahagiaan itu tidak akan pernah berhenti, bahkan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya bahagia, Bapak Ibu, tetapi coba kita lihat ayat yang ke-7 pasal 4 kitab Filipi itu. Damai sejahtera itu juga menjadi bagian kita. Paulus berkata ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi bukan hanya kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus itu juga akan diberikan kepada kita. Damai itu akan memelihara hati kita. Damai itu akan memelihara pikiran kita. Damai itu akan memelihara perasaan kita. Di mana kita sedang bingung, kacau, menghadapi situasi yang amat tidak menyenangkan seperti hari-hari ini. Tapi ketika kita mendekat dengan Tuhan, kebahagiaan menjadi bagian kita. Kedamaian menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan itu yang dialami Paulus. Itu yang disampaikan juga Paulus pada orang-orang Filipi. Yang pagi ini kita dengar bersama-sama. Sehingga kita Filipi banyak sekali menulis kata bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Karena memang hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu dan sanggup memberikan sukacita dan kebahagiaan serta damai sejahtera kepada orang-orang yang percaya, yang mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan kita pagi ini adalah, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa tetap berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus? Bahkan damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita. Saya ulangi. Bagaimana caranya supaya hidup kita bisa tetap berbahagia bersama Tuhan Yesus? Bahkan damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan pada hari ini, yang akan kita dengar, yang juga kita akan imani dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kebahagiaan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang tidak baik seperti saat ini, itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, cara yang pertama, ayat 2. Dikatakan, Eudokia, kunasihati, dan Sinteke, kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita harus hidup sehati sepikir dalam Tuhan. Eudia, Sinteke, ditekankan oleh Paulus, dinasihati oleh Paulus, supaya hidup sehati sepikir dalam Tuhan. Saat menghadapi kesulitan seperti saat ini, kita harus sehati sepikir
Dengan kata lain, hidup bergotong royong. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak-bapak yang duduk di pemerintahan memikirkan bagaimana caranya supaya keadaan ini segera berhenti. Para medis, dokter, perawat, bidan, bahkan tim dari dinas kesehatan terjun langsung dengan para pasien, mengobati, berjuang supaya mereka sembuh, mereka pulih. Kita sebagai orang percaya ikut ambil bagian mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, mendoakan para dokter, mendoakan tim medis, mendoakan keluarga-keluarga dari para tim medis, mendoakan orang-orang yang sakit karena virus corona, mendoakan wilayah masyarakat di mana kita berada, mendoakan bangsa kita, mendoakan dunia kita, supaya semua kembali mengalami kebangkitan, sama seperti beberapa waktu yang lalu. Itu sebabnya gereja kita salah satunya, setiap hari mengadakan doa bersama. Walaupun di rumah masing-masing, kita mengambil jam yang sama, dengan tuntunan liturgi yang sama, dan mengakhiri dalam jam yang sama. Doa, syafaat yang sama. Firman yang dibaca dengan firman yang sama di dalam sebuah liturgi. Pasal, ayat yang sama. Dan puji Tuhan, itu juga didukung oleh bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, para pengurus-pengurus gereja, bahkan jemaat-jemaat gereja yang lain pun ikut berdoa bersama-sama. Dan saya percaya, ini menggema kemana-mana. Karena bagian kita adalah mendoakan mereka, sehingga terjadi mujizat yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam nama Yesus, virus corona ditumpas tuntas oleh kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Itu sebabnya cara yang pertama, jangan pernah lupakan. Kita harus hidup sehati, sepikir dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap bisa bahagia dan menikmati damai sejahtera Allah di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan seperti hari ini. Kita melihat ayat 4 dari kitab Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bukan hanya kita sehati sepikir, bergotong royong untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti hari ini. Tetapi yang kedua, kita harus tetap menjadi orang yang bersukacita senantiasa. Kita harus menjadi orang yang bersukacita dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kita harus bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang luar biasa. Punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang punya kehebatan, yang bisa mengalahkan semua keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kita harus bersukacita karena pertolongan Tuhan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu cara yang kedua, Bapak Ibu. Supaya kebahagiaan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan kita. Kita harus yang pertama, sehati, sepikir, bergotong royong.
Yang kedua, bersuka cita senantiasa. Yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Kita nggak boleh khawatir, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita khawatir, akhirnya kita akan mengalami sebuah masalah. Tidur nggak nyenyak, makan juga tidak enak. Mau nggak makanya fisik kita mulai terkurangi dengan hal-hal yang seperti itu. Yang seharusnya sehat, akhirnya gampang sakit. Yang seharusnya fisik kita fit, akhirnya lemah. Karena apa? Khawatir. Jangan khawatir. Termasuk apa yang akan dimakan hari ini. Apa yang akan kita makan besok. Jangan pernah khawatir. Termasuk dari mana pemasukan kita untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara pekerjaan mengalami masalah. Punya warung, punya toko, punya kios, punya usaha, mengalami persoalan karena virus corona. Jangan khawatir bagaimana anak-anakku ke depan setelah lulus sekolah. Biaya dari mana? Situasinya tidak memungkinkan untuk menyekolahkan anak. Itu muncul dari kekhawatiran. Belum lagi nanti bagaimana kesehatanku. Aku nanti sehat atau enggak? Aku kuat atau tidak menghadapi situasi seperti ini? Itu muncul karena kekhawatiran. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua hidupnya terus khawatir, Bapak Ibu akan mengalami kelemahan fisik. Jangan pernah khawatir. Mengapa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia mengerti apa yang kita perlukan. Dia mengerti situasi yang sedang terjadi seperti hari-hari ini. Dan dia sangat maha tahu. Jangan khawatir. Jaga imunitas kita, ketebalan tubuh kita, kekuatan tubuh kita, kekebalan tubuh kita dengan makan yang kenyang, istirahat yang cukup, sesering mungkin cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Harus tetap jaga jarak. Untuk sementara waktu cukup, salam sehat kepada semua orang. Mengkonsumsi vitamin. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, pasti sehat, tidak sakit, karena tidak khawatir. Mengikuti semua anjuran pemerintah dengan baik. Kita semua pasti sehat. Kita semua pasti kuat. Jangan pernah khawatir. Cara yang keempat, kita baca ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang keempat, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Isi hati kita, isi perasaan kita, isi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Seperti ayat yang ke-8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu kita masuk ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berpikir dengan pikiran yang positif. Jangan ketakutan, jangan kebimbangan, jangan keresahan, jangan kebingungan, tetapi hal-hal yang baik untuk kita pikirkan. Katakan, aku sehat. Katakan, aku diberkati. Katakan, aku kuat. Katakan, aku dicukupi Tuhan. Hal-hal seperti ini akan membawa fisik kita semakin sehat. Imunitas kita semakin kuat. Daya fisik kita semakin hebat. Ketika kita mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang positif. Ketika kita mengisi perasaan kita dengan hal-hal yang positif. Ketika kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif. Seperti yang dikatakan ayat 8 dan ayat 9 dari kitab Filipi pasal yang keempat. Jangan pikirkan lagi bagaimana fisikku nanti kuat tidak. Sekali katakan, aku sehat. Kalau ada yang sakit katakan pagi ini, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang kekurangan katakan pagi ini dalam nama Yesus. Aku sudah dicukupkan Tuhan. Kalau ada yang kelaparan, pada pagi katakan dalam nama Yesus. Aku sudah dikenyangkan Tuhan. Kalau ada yang letih, ada yang lesu, katakan pagi dalam nama Yesus. Aku sudah dibangkitkan Tuhan. Kalau ada yang takut, pada pagi ini katakan dalam nama Yesus. Aku tidak takut lagi. Karena segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, kita melihat Filipi pasal 4 ayat 11. Supaya kita tetap hidup berbahagia bersama Tuhan. Dan menikmati kedamaian dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang kelima caranya adalah kita harus belajar mencukupkan diri
dalam segala keadaan. Kebutuhan kita banyak, pengeluaran kita banyak, tapi kita dituntut untuk bisa mencukupkan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dengan apa yang ada dalam keluarga kita. Tidak terhitung, terukur, besar, kecil, banyak, sedikit. Seberapapun, kita harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dimanage, diatur sedemikian rupa. Maka yang kemarin berpikir besok mau makan apa, pasti bisa makan. Yang kemarin berpikir tidak ada apa-apa untuk dimakan, mulai pagi ini pasti ada yang akan dimakan. Karena kita belajar untuk bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pengalaman ini pernah saya alami beberapa waktu lalu waktu saya di Kalimantan, Bapak Ibu, saudara semua. Saya tinggal di sebuah pastori dengan keluarga hamba Tuhan. Jumlahnya 5 orang. Waktu itu sama sekali nggak ada yang akan dimakan, kecuali hanya nasi. Lauk pauk nggak ada. Tapi tiba-tiba Ibu Gembala Sidang masih mengingat, dan ingat dia tahu ada sebutir telur yang ada di pojok di ruang dapur. Dan sebutir telur itu diambil oleh beliau dan diperlihatkan oleh kami dan 5 orang teman-teman kami ini. Bagaimana ini? Kita mau makan. Kamu lapar enggak? Saya kata lapar. Kita hanya punya nasi dan sebutir telur ini. Tapi mungkinkah sebutir telur ini bisa menjadi lauk Anda berlima? Rasanya tidak mungkin, Bapak Ibu. Di situ Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa makan kenyang dengan lauk yang ada. Kami berlima mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan apa yang ada. Akhirnya kami berpikir kita rebus air di sebuah panci besar sampai betul-betul mendidih. Lalu sebutir telur itu kita pecah, kita kocok sampai betul-betul mencair. Begitu air betul-betul mendidih, garam kita masukkan. Lalu telur yang kita kocok sudah mencair itu, kita masukkan. Dan kita udak. Akhirnya satu panci itu menjadi sayur telur. Dan disitulah 5 orang bersama kami bisa makan dengan kenyang. Nasi ada, tapi lauk tidak ada, kecuali sebutir telur. Dan dengan cara seperti itu, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kami semua bisa kenyang, dengan makan kenyang, dengan sayur sebutir telur. Semua makan kenyang, Bapak. Untuk itu mari bersama-sama pagi hari ini. Kalau kita bisa belajar minimal melakukan 5 hal ini, hidup sehati sepikir, artinya gotong royong. Lalu bersuka cita senantiasa. Dan yang ketiga, tidak khawatir akan apapun yang terjadi. Dan yang keempat, selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan yang kelima, kita bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maka kita bisa berbahagia bersama dengan Tuhan dan menikmati kedamaian, damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Walaupun dalam situasi virus corona yang terjadi seperti saat-saat ini. Tuhan menjamin lewat apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tidak hanya memakai kata mencukupi, tetapi Allahku, ayat 19, akan memenuhi semua bagian-bagian yang kita butuhkan, dipenuhi oleh Tuhan. Termasuk kebutuhan apa yang kita makan, apa yang kita nikmati sehari-hari. Tapi juga mengenai kesehatan kita, Tuhan juga akan memenuhi dengan jawaban. Dalam nama Yesus, kita sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat, sehat, kuat. Dan tidak ada yang sakit. Katakan, aku sehat. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Melakukan hal yang ajaib pada para murid-murid waktu itu. 5.000 orang laki-laki kelaparan. Dan Tuhan meminta, siapa yang bawa bekal? Kepada para murid. Dan mereka berkata, hanya 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Tapi Tuhan nyatakan mujizat itu. 5.000 orang laki-laki makan kenyang. Bahkan sisanya 12 bakul. Tuhan juga lakukan ketika perjamuan Kana, tiba-tiba di tengah pesta kehabisan anggur. Yesus menjadikan air bisa berubah menjadi anggur yang sangat manis. Tuhan juga bisa menjawab ketika Petrus dan teman-temannya semalam-malaman gagal menjala ikan. Dan Yesus katakan, tebarkan jala ke tengah. Dan tiba-tiba Petrus menarik jala itu. Dan 153 ekor ikan besar semua masuk di dalam jala. Yang semua ikan itu siap panen, siap untuk dinikmati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah peran Yesus Tuhan kita. Yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Dia tahu setiap perkara yang kita hadapi. Tahu kebutuhan kita. Tahu tentang kesehatan kita. Tahu tentang masalah kita. Satu hal yang kita harus garis bawahi pagi ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan demikian, kita hidup tetap berbahagia dan menikmati damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan pujikan pujian Tuhan selalu menolongku. Biarlah dalam segala keadaan, situasi yang sedang kita hadapi, seperti hari-hari ini, kita mampu menghadapinya. Karena ada Tuhan Yesus yang hidup. Ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Ada Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menolongku. Ini pujian yang begitu luar biasa. Kita imani, demikian juga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mengerti siapa kita. Apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Katakan dengan Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu mengenyangkanku. Tuhan selalu memeliharaku. Dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan bersama-sama.
Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena firman-Mu pagi ini sudah kami dengar. Kami sadar tidak sedikit orang yang sedang di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan adanya virus corona yang sampai saat ini belum berhenti. Setiap orang mengalami keraguan-raguan untuk melangkah, mengalami ketakutan untuk melangkah, karena di depan diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, munculnya virus corona. Tapi pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kami akan kuat, kami akan kuat, kami akan kuat, karena Tuhan ada di pihak kami. Dan segala perkara mampu kami tanggung hanya dalam Yesus Kristus, karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Buat kami menjadi orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan Yesus. Buat kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan Yesus. Buat kami menjadi orang-orang yang terus meyakini akan kekuatan Tuhan Yesus. Buat kami menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap perkara-perkara yang kami hadapi, baik keluarga yang sedang menghadapi kebutuhan, apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, akan apa yang dipakai. Tuhan berkati kami. Ada orang-orang yang takut karena kesehatannya hari-hari ini yang sedikit terganggu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang takut mengenai masa depan anak-anak mereka yang sekolah, karena biaya yang dibutuhkan, sementara pemasukan tidak ada. Namun pagi ini kami berdoa, berkati mereka semua Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat dalam sebab Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Sekarang kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil, para menteri, DPR pusat, DPR daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para kepala desa, para RW, para RT, yang semua bergotong royong memikirkan keberadaan Indonesia ini. Tuhan beri kesatuan bagi mereka, beri sikap kegotong royongan bagi mereka. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para perawat, para bidan, tim medis yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di poliklinik, yang bekerja di puskesmas, yang menangani orang-orang sakit. Bela mereka, bentengi mereka, jagai mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga para dokter, keluarga-keluarga para perawat, keluarga-keluarga para bidan, keluarga-keluarga tim medis, keluarga-keluarga orang yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di poliklinik,
yang bekerja di puskesmas, beri kesehatan bagi mereka, beri hati yang tenang kepada mereka. Sehingga ketika keluarga mereka ada yang sedang mengobati pasien, keluarga mereka selalu dijaga Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Kami berdoa untuk masyarakat dimanapun berada di Indonesia ini, bahkan di dunia Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan bentengi. Sekarang Tuhan, kami satukan hati untuk mematahkan kekuatan virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus corona berhenti, ditumpas tuntas oleh kekuatan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga Indonesia menjadi tenang, dunia menjadi tenang dari virus corona ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala berkat hanya dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Yang percaya semua katakan bersama-sama. Amin. Kita akan berikan persembahan pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita, dan kita semua akan diberkati Tuhan. Kita akan dilimpahi dengan anugerah yang datang dari Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 untuk mendasari persembahan kita pagi ini. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita. Memberkati persembahan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang mengembalikan 1/10 kepada Tuhan Yesus. Memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya, memberkati karya-karyanya, memberkati studinya, memberkati pelayanannya, sehingga semua jemaat Tuhan, semua selalu berkelimpahan dengan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bahkan kami mengembalikan 1/10 untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mau diberkati berkata, amin. Tuhan selalu menolongku persembahan. Rapnya saja.
Sekarang ya Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-berkat yang melimpah. Karya anugerah Tuhan akan Kau nyatakan dalam depan kami. Sepanjang pekan yang akan kami lalui, Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan mendampingi kami. Tuhan menjagai kami. Sekarang kami akan pulang. Sekarang kami akan kembali beraktivitas setelah kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami juga beribadah di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberkatan kami semua pagi ini sampai selama-lamanya. Tadakan tangan bagi saudara semua. Sekarang terimalah berkat dan anugerah dan sejahtera. Terimalah mujizat. Terimalah penyertaan Tuhan. Terimalah kesehatan. Terimalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kasih dan damai sejahtera dan kebahagiaan memenuhi kehidupanmu. Semua bersumber dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang dipersekutukan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati semua berkata, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam ibadah telah selesai. Salam sehat untuk jemaat semua. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, saudara semua. Tuhan memberkati dan shalom.